Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan pesawat sederhana di bab 2. Usaha. Baik. Usaha berkaitan erat dengan energi dan gaya. Pengertian energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan. Hubungan antara usaha dan gaya. Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah tempat, berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arahnya gaya. Hubungan usaha dengan energi. Usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, contohnya itu kereta delman. Ini ada jika kuda yang menarik kereta, mengakibatkan keretanya itu berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda telah melakukan usaha. Nah, mengapa kuda mampu menarik kereta? Karena kuda itu memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan berpindah tempat, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Jadi berdasarkan pengertian usaha itu, jika sebuah benda bekerja gaya yang mengakibatkan benda itu berpindah, maka usahanya itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Maka didapat rumusnya W besar sama dengan F dikali S, di mana W itu usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, Newton, dan S-nya itu adalah perpindahan. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Oke, kita lihat diketahuinya dulu. Diketahuinya itu kan gayanya 12 Newton. Perpindahannya S 4 meter. Jadi usahanya itu kan rumusnya tinggal W sama dengan F dikali S. Tinggal dikali ya. W-nya itu F-nya 12, S-nya itu 4, 12 dikali 4, jadi W-nya itu 48 Joule. Jadi usaha pada kotak tersebut adalah 48 Joule. Ini contoh usaha. Kemudian hubungan antara usaha dan daya dan usaha. Jadi daya itu rumus matematikanya adalah besarnya usaha tiap satuan detik. Maka P sama dengan W usaha dibagi T waktu. Contohnya ada dua buah mobil yang beratnya sama menaiki sebuah bukit bersama-sama dan keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil yang A itu melakukan usaha yang lebih singkat, lebih cepat daripada mobil B. Jadi dikatakan mobil A itu mempunyai daya yang lebih besar. Jadi daya itu berbanding terbalik dengan waktu. Kalau dayanya besar, waktunya kecil, singkat. Sedangkan daya itu berbanding lurus dengan usaha. Nah, contoh soalnya. Seorang siswa beratnya 450 Newton menaiki tangga yang tingginya 3 meter. Nah, siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Kira-kira daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Oke, kita lihat dulu yang diketahuinya. Berat siswa W kecil ya, berat itu sama dengan gaya, satuannya Newton. Jadi boleh kita tulis W sama dengan F sama dengan 450 Newton. Tingginya perpindahannya, tinggi ini H sama dengan 3 meter dan waktunya itu 6 sekon. Yang tanyain P-nya. Berhubung rumus P itu W per T dan usahanya belum diketahui, jadi kita cari dulu usahanya, W-nya. W-nya itu F dikali H. Gayanya siswa dikali perpindahannya, 450 dikali 3 jadi 1350 Joule. Kemudian masuk ke rumus P sama dengan W per T, tinggal
dimasukkan nih W-nya 1350 dibagi 6. Jadi dayanya yang dikeluarkan siswa itu sebesar 225 watt. Oke, lanjut kita ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi prinsipnya pesawat sederhana itu adalah alat untuk memudahkan kegiatan manusia, memudahkan untuk melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Nah, contohnya itu untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi pesawat sederhananya itu jenisnya katrol atau bidang miring. Nah, ini ya pesawat sederhana yang pertama yang kita bahas itu tuas dan pengungkit. Jadi konsep tuas itu ini ada di gambar. Ada batu ini, contohnya ini bebannya. Yang tengah ini T-nya ini titik tumpu. Dan yang TK ini titik kuasa, F-nya ini titik kuasa. Jadi ada beban, titik tumpu sama kuasa. Ini rumusnya. Jadi nanti dari konsep di gambar ini, tuas atau pengungkit itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada jenis yang pertama, itu titik tumpunya ada di tengah-tengah, berada di antara beban dan titik kuasa. Nah, contoh bendanya itu gunting, jungkat-jungkit, sama tang. Kalau yang jenis kedua itu dia bebannya yang ada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya itu pembuka tutup botol, pemotong kertas, dan gerobak. Sedangkan jenis yang terakhir, jenis ketiga ini, dia kuasanya ada di tengah. Dia di antara titik tumpu sama beban. Nah, contohnya itu skop dan alat pancing. Yang berikutnya bidang miring. Nah, bidang miring ini seperti tangga, pisau. Nah, ini termasuk pesawat sederhana. Jadi dia keuntungan mekanisnya ini rumusnya ini ya. W per F sama dengan S per H. Ini keterangannya. Setelah bidang miring kita ke katrol. Katrol itu ada 3 jenis dan katrol itu dapat merubah arahnya gaya. Katrol yang pertama itu katrol tetap. Dan ini ada gambarnya katrol tetap nih, kayak yang di sumur itu, timbaan, atau yang di tiang bendera itu ya. Ini tuh termasuk katrol tetap. Katrolnya diam, talinya gerak. Ini keuntungan mekaniknya itu sama dengan 1. Jadi besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban itu besarnya sama, W sama dengan F. Yang kedua itu katrol bergerak. Jadi gambarnya ini ada nih ya, katrolnya itu yang gerak. Dia keuntungan mekaniknya 2. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat bebannya itu setengah dari bebannya. Jadi kalau seandainya bebannya itu beratnya 1000 Newton, jadi gaya yang dibutuhkan hanya setengahnya, hanya 500 Newton, lebih ringan. Ada lagi yang terakhir katrol ganda. Katrol ganda itu dilihat nih, katrolnya ada banyak, ada beberapa, dan dilihat keuntungan mekaniknya itu dari banyaknya talinya. Kalau di gambar ini kita hitung talinya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tali. Jadi keuntungan mekaniknya itu 4 kali lipat. Jadi kalau seandainya bebannya ini 1000 Newton, kalau pakai katrol ganda yang seperti di gambar ini, gaya yang dibutuhkan hanya 1/4 kalinya, 250 Newton. Jadi lebih ringan. Sederhana. Yang terakhir pesawat sederhananya itu roda berporos, roda gigi atau roda gear. Ini ada di pesawat sederhana, ada di sepeda, di motor gitu ya, di otomotif.
Dagger ini adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang fungsinya itu untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contohnya sepeda, motor, mobil. Itu untuk mempermudah usaha. Berikutnya itu pesawat sederhana dalam sistem rangka. Jadi dalam tubuh kita ini juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Nah, contohnya ini yang digambar saat kita mendongakkan kepala, ada di otot-otot leher. Nah, saat kita mendongakkan kepala itu, ini dagu ini beban, leher kita ini sebagai titik tumpu, dan otot-otot leher bagian belakang itu sebagai titik kuasa. Jadi konsep yang bekerja ini pesawat sederhananya pengungkit jenis pertama, sama seperti gunting. Ada lagi contoh lain saat mengangkat barbel. Mengangkat barbel itu dia termasuk pengungkit jenis ketiga. Baik, ini ada contoh soalnya, bisa dibaca. Yang terakhir ini ada 8 latihan soal yang ibu berikan ya. Dikumpulkan paling lambat itu jam 7 sore. Japri ke ibu. Oke, alhamdulillah selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.